Foto sini Pak. Kasih ke anak-anak. Iya lah Pak, jauh. Jauh Pak, sinilah Pak. Kami mau Pak. Udah. Kebagian Duduk. Judul pengajian kita pagi ini siap mati lah. Pahlawan kan mati dia. Mati syahid melawan Belanda. Bapak siap mati? Rahman Al-Awis. Ibu siap jadi janda? Iya. Tidak kaitan. Ini yang membuat judul kau siapa? Tulis namamu seperti nama para pahlawan. Sebutkan nama pahlawan dari Aceh. Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia. Sebutkan pahlawan dari Sumatera Utara. Sisinga Mangaraja 12. Sebutkan pahlawan dari Riau. Sultan Syarif Kasim menyumbang 11 juta gulden untuk kemerdekaan Indonesia. Takbir. Dia punya benteng di Dalu-Dalu, Rokan Hulu. Siapa namanya? Tuanku. Cuman tidak masuk surga. Itunya pahlawan. Sebutkan nama pahlawan dari Sumatera Barat. Imam Bonjol yang memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno. Hatta dari Bukit Tinggi. Sebutkan nama pahlawan dari Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Sebutkan nama pahlawan dari Sulawesi. Sultan Hasanuddin Patimura dari timur Indonesia. Sebutkan nama pahlawan dari... Yang bertanya pula kehabisan soal. Insya Allah semua yang hadir ini dicatat sebagai orang-orang yang memuliakan pahlawan. Insya Allah. Amin. Ibu-ibu, tolong payung itu dikuncupkan. Kalau aku tengok yang belakang udah nak mengamuk. Kalau naik, kalau dia kate, kalau aku boleh tahu kayak gini. Udah. Untuk para pahlawan yang sudah berjuang melawan Belanda, melawan sekutu, melawan Jepang, sehingga Indonesia merdeka, kita tak bisa membalas apa-apa, kita tak bisa memberikan nyawa dan harta, kita hanya bisa berkirim doa untuk semua pahlawan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum, ampunkan dosa pahlawan kami ya Allah. Waj'alil jannata maswahum, jadikan surga tempat mereka ya Allah. Wajma'na wa iyyahum ma'al habibul mustafa. Bapak siap namanya ditulis dengan nama para pahlawan? Ada 5 cara supaya nama awak ditulis oleh para malaikat. Siap mendengarkan tausiah yang 5 ini? Janji? Semangat? Jangan ada dusta di antara kita. Yang sama kita hormati Bapak Camat. Kecamatan apa nama? Berkaitan. Berkaitan. Ya. Apa yang berkait-kait ini? Bapak Camat Bekaitan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, di berkah subuh yang penuh dengan kebaikan ini, hadir bersama kita Bapak Komisi 11 DPR RI. Namanya sama dengan nama aku. Yang ceramah ini namanya Abdul Somad. Kalau ikut namanya Abdul Wahid. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tahu nggak Pak Abdul Wahid? Ah, ini namanya Pak Abdul Wahid. Mana yang ganteng? Abdul Wahid apa Abdul Somad? Untung kalian jawab Abdul Somad. Kalau boleh Abdul Wahid bonci balik. Pak
Abdul Wahid ini sahabat kawan dekat Ustadz Abdul Somad. Bisa diingat baik-baik? Bisa. Mudah-mudahan berkawan awak di Pekaitan, berkawan pula nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak kue bertinggalan. Kemana orangnya? Balik. Ini di depan. Disusunlah pula jamaah jauh-jauh di situ. Cemana aku nak menceramahi orang jauh-jauh? Tapi bagaimanapun juga panitia ini sudah bersusah payah, bertungkus lumus, bukan sonang memasang-masang tenda nih. Rahmat tenda pedamaran. Anda mau akikah dan nikah, sewalah Rahmat tenda pedamaran. Panitia-panitia yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Yang pertama, supaya namu awak dicatat malaikat. Yang pertama adalah sembahyang subuh berjamaah. Mana dalilnya? Bahwa yang sembahyang subuh berjamaah itu dicatat malaikat. Iya juga ya, mana dalilnya? Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh kamu berjamaah dipersaksikan para malaikat, dicatat oleh para malaikat. Yang tadi tak sembahyang subuh, man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan koncing di telinganya. Tertulis di sini, WC setan, toilet hantu. Mudah-mudahan laki ibu sembahyang subuh berjamaah. Ya Allah, kalau ada ibu-ibu ini yang lakinya tak sembahyang, istrinya sudah solihah, istrinya sudah pengajian, istrinya suka tabligh akbar, istrinya suka menonton ceramah Ustaz Somad, tapi lakinya belum sembahyang, berarti selama ikonnya satu tempat tidur sama genderuwo. Kalau ada bapak-bapak kalau baik, orangnya suka pengajian, suka sembahyang, baca Quran, tapi bininya tak berjilbab, belum suka pengajian, berarti bapak ni selama ini satu tempat tidur sama sundel bolong. Mudah-mudahan suami ibu jadi orang baik-baik, taubat nasuha. Mudah-mudahan bini bapak solihah-solihah. Lebih sampai puluhan, lebih sampai hati uang, maka doa kita bersama dikabulkan Allah insyaallah. Amin ya Rabbal. Di Pekaitan nih Pak Camat, keluarganya banyak orang Melayu, orang Jawa, banyak orang Jawa. Pripun kabarnya? Ape? Suge? Waras? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Aku jaga kampung pula dari tadi. Paham jaga kampung? Orang Jawa yang tinggal di Rohil ini udah jadi kampung. Uang Jawa apa uang kampung? Aku ini sebenarnya uang Jawa Pak Ustaz, tapi udah lama di Rohil, tidak nampak Jawa aku lagi Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau orang kampung, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Mendeling, mau orang Karo, mau orang Bugis, mau orang Makassar, kita adalah orang Indonesia. Beda agama, beda keyakinan, kita diikat oleh Pancasila. Satu agama, satu keyakinan, satu masjid, kita diikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap jaga persatuan, siap jaga keutuhan negara, siap bersama sholat subuh berjamaah. Takbir. Mana masjidnya? Aku tadi dari masjid, belum ada masjidnya, bau menogakkan tiang pancang. Kalau takkan satu batu di sebelah batu, cuma dua batu, batu Abdul Somad sama batu Abdul Wahid. Nama masjidnya Nurul A'la. Aku mau
nanti datang sekali lagi kita sembahyang subuh berjamaah di Masjid Nurul A'la. Kalau nanti datang undangan subuh berjamaah di Masjid Nurul A'la, mau datang? Siap? Insya Allah. Jadi yang pertama, kalau ingin namu awak ditulis disaksikan malaikat, sembahyang subuh berjamaah. Siapa yang membangun di malam biar supaya mudah sholat subuh berjamaah? Rahimallahu ra'an. Allah merahmati suami yang membangunkan istri. Bapak ambil air banyu kan di banyu. Ambil banyu, maka dibangunkan kepada istri, disiramkan pada istrinya. Bangun saya. Itu kalau yang pengantin bermanten anyar. Nek manten anyar ya ngomongnya kok ya kono. Bangun itu apa bahasa Jawa? Tangi my black sweet. Bocone ireng sih. Tangi nduk ya, tangi bojoku ya, tangi. Begitu kalau baru nikah, tapi kalau udah 20 tahun, jago. Selama ini yang membangunkan sholat subuh, bapak membangunkan ibu atau ibu membangunkan bapak? Mengaku semua. Berarti kalian tak sembahyang. Ibu jangan marah-marah. Janji jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Jangan marah-marah, Bu. Besok pagi kita tengok berhasil tidak ceramah Ustadz Somad. Berhasil ceramah Ustadz Somad bukan tablik akbar orangnya ramai, bukan. Bapak pokok pisang ditobang panitia. Alhamdulillah tak ada, rumput-rumput aja. Jangan sampai tablik akbar meriah, habis pulang acara sampah berserak-serak. Itu sampah mesti dikumpulkan, buanglah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya. Maksudnya bekas-bekas tutup. Jangan sampai sampah berserak-serak. Nanti orang bertanya, macam mana Ustadz Somad tablik akbar di Pekaitan? Sampahnya. Efek pengajian Ustadz Somad yang pertama, besok suaminya membangunkan istri sholat subuh. Ibu siap dibangunkan? Besok subuh, walaupun ibu lebih dulu bangun, ibu pura-pura tidur. Tengok jam. Belum juga dia bangunkan, sudah azan. Baru ibu bilang, bangunin aku dong yang golak udah koci pula. Sumpah apa ini? Lama lagi, tetap SD dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ku tengok dari golak orang Pekaitan, kau nampaknya tak ada utang. Betul. Dari mana Ustaz tahu? Guyune kok akun dolok saiki ya, guyune kok orang utang. Dari mana Ustaz tahu orang Pekaitan tidak ada utang? Kono guyune ku lepas. Kalau uangnya ono utang, guyune ku tertahan. Mudah-mudahan yang ada dililit utang cepat bayar lunas utang. Banyak. Mudah-mudahan harga sawit naik, harga pupuk turun. Kamu guna harga sawit naik, pupuk naik. Ibu kalau golak agak tahan sedikit. Karena kalau terlalu kuat, dia bisa golak dari atas keluar dari bawah. Padahal duduknya di atas plastik, padahal duduknya di atas rumput, padahal duduknya basah, tapi bisa tersenyum. Itu tanda orang bahagia. Berapa banyak, tepuk tangan dulu. Berapa banyak orang tinggal di rumah yang mewah, lantainya keramik, batu marmer dari Itali, tapi hidup dengan penderitaan, tak bisa tersenyum dan bahagia. Betul? Kita di Pekaitan bahagia. Kenapa? Bahagia karena bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Ini Pekaitan ini aman atau tak aman? Kenapa aku sampai dikawal Pak Munte? Biado Pak Munte? Ada. Alhamdulillah sehat itu. Biado itu artinya apa kabar? Biado kalau bahasa Batak.
Kalau bahasa Batak biado, kalau bahasa Jawa pripun kabare, kalau bahasa Melayu apa koba. Pahami baik-baik, biado itu dia apa kabar, jangan salah paham. Datang orang Batak ke rumah makan orang Minang, biado. Datang orang Minang, nanado kambiang gitu. Mau Batak, mau Jawa, mau Melayu, mau Minang, kita ini semua adalah hamba Allah. Ada di sini hamba setan. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba jabatan, karena kekuasaan tidak lama. Jangan jadi hamba manusia, karena manusia tak punya apa-apa. Jadilah hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Wahid. Siapa di antara ibu yang nama lakinya pakai Abdul? Angkat tangan. Abdullah apa namanya, Bu? Abdul Wahid. Yang nama lakinya Abdul, tolong segera mendaftar ke IAAI, Ikatan Abdul Indonesia. Siapa bapak yang namanya Abdul? Angkat tangan. Ubah nama di KTP. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu jangan diulang-ulang cakap tuh. Itu cakap dari Inggris, namanya Shakespeare. Shakespeare dari namanya aja udah tahu. Ini tak tebus sunat, tak mandi wajib. Nama yang paling bagus adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama anak bapak semuanya baik-baik, elok-elok. Siapa nama anak ibu? Subuh. Kenapa subuh? Waktu saya mau sholat subuh lahir dia, Pak Ustaz. Saya kasih subuh. Iya, anak benar. Kau kenapa? Oh, bolehkan balon. Tapi yang dimuliakan Allah, kalau mau dicatat namanya, yang pertama adalah sholat subuh berjamaah. Siap sholat subuh berjamaah? Kami besok mau sholat subuh berjamaah. Ikut sama Ustaz Somad. Siap. Ustaz Somad besok sholat subuh berjamaah di Duri. Nah, siapa ndak ikut subuh. Gimana jadwal kita Ustaz Yahya esok subuh? Hah? Taman Anggrek Duri. Saya tunggu besok subuh. Yang mau datang ikut, yang tidak mau datang sholat subuh di rumah masing-masing. Ibu siap membangunkan bapak? Ibu bangunkan dengan percikan air. Yang pertama, 2 kali tidak percikan, ambil gayung. Gayung juga tak, timbo ada timbo. Tidak juga bangun, panggil penyelenggara jenazah. Mungkin sudah mati. Bimda tema taya bawati. Yang tahu mengijo berarti udah tua. Anak-anak ini mana tahu Bimda tema taya bawati? Ini mengaji tidak pakai Bimda tema. Tahu kan Bimda tema taya bawati? Tak tahu, karena anak sekarang tidak pakai ijo lagi, mereka pakai ikro, bataba, tatata, basaba. Yang kedua, bisa diingat ini tidak? Yang kedua, bagaimana supaya nama kita dicatat dengan tinta emas? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Oh, kayak tau bau. Oh, bunyi klakson kredit. Manusia mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang Pekaitan mati meninggalkan Masjid Nurul A'la. Itu masjid apa? Itu masjid apa? Itulah Masjid Nurul A'la. Oh, siapa yang meletakkan batu pertama dulu? Ustaz Abdul Somad dengan Abdul Wahid. Oh, patutlah masjidnya tak selesai-selesai. Bisa kita selesaikan Masjid Nurul A'la ini? Tolong kuangkit 10 jari dengan 1 kepala. Ndase melu kabeh. Ku angkat siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10. 11 apa bahasa Jawa? Rolas. Welas. Pakai
naik kepala 11 kuangkat kepala meminta kepada masyarakat Pekaitan, tolonglah selesaikan Masjid Nurul A'la ini, sebab kalau tak selesai yang malu aku. Itu masjid apa tuh? Itu Masjid Nurul A'la Pekaitan. Kenapa tak selesai? Itu yang diletakkan Ustaz Somad batu pertama dulu. Insya Allah kita yakin dan percaya masjid itu akan selesai insya Allah. Amin. Kotak-kotak bantuan untuk Masjid Nurul A'la silakan maju, naik ke atas. Ini banyak ikan-ikan hiu di atas. Segera jalan, bawa ke bapak-bapak di sana, jalan ke ibu-ibu yang ada di sana, langsung ibu-ibu yang tidak bawa duit, gelang, cincin, rantai masukkan. Siap bu? Punya Pak. Kata ibu satu lagi, patutlah aku lupa membawa cincin tadi. Memanglah ada firasat. Ustaz Somad ni Ustaz perampok ni. Aku bukan benci sama ibu. Betul-betul naik rupanya. Lagi. Udah kalian rekam? Ulang balik. Apalah salahnya kalian rekam pakai video? Udah. Dan itu buatkan slow motion. Tahu cara membuat slow motion? Nah, jadi waktu aku masukkan duit tadi, buatlah pelan-pelan. Kasih back sound. Kadang anak-anak muda nih gen Z yang katanya hebat buat video ini mesti kuajar kan, tak tahunya. Handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Di sana, kalau di Pekaitan nih cerdas-cerdas. Amin. Menyala semua handphone. Nah, coba tengok hidup mana hidup kata. Soalnya pernah aku ceramah, mungkin dulu anak-anak. Aku suruh ibu-ibu tengok. Dari koci dah pandai pencitraan. Di Pekaitan mereka tak pandai berbohong dan berdusta. Apa adanya. Betul? Kalau memang tenda tak cukup, memang dibuatnya tidak ada tenda di. Itulah masyarakat Pekaitan yang jujur dan amanah, insyaAllah. Sebarkan. Apa kalian takut pula masuk ke dalam? Mereka ini banyak duitnya. Itu nampaknya lubang kotak tuh kurang bosak. Bosakkan sedikit lagi. Yang masuk segala macam, banyak duit-duit yang masuk ini. Mudah-mudahan yang bersedekah sawitnya makin banyak. Amin. Yang tak bersedekah lakinya dilarikan pelakor. Amin. Jangan diaminkan. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Bapak Ibu yang bersedekah 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, kosen pintu, atap, jendela, kubah Masjid Nurul A'la. Kalau dia sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau dia belum bertemu jodoh, jumpakan jodoh yang baik-baik ya Allah. Kalau dia belum punya keturunan, kasih anaknya soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Bukakan pintu rezekinya ya Allah. Yang duitnya merah saja. Amin. Allah tidak menengok duitmu warna apa. Mau warna abu-abu, tapi yang sesuai dengan 17 Agustus Presiden Soekarno-Hatta, duit warna Presiden Soekarno-Hatta, guys. Ini kan 17 Agustus, masa duit yang masuk Pangeran Patimura? Patimura berapa sih ibu? Nak masuk surga 1.000, WC aja 2.000. Keluar dari WC
2.000 siji loro telu 2.000 langsung kena tagih sama tukang pintu. Sampean bayar piro? 2.000 4.000. Kenapa? Kau gantikan berak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bobi ibu mau masukkan duit, masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ibu-ibu yang memberikan duitnya, kalau dia sudah tua, jadikan dia awet muda ya Allah. Kalau dia masih muda, buat dia tak tua-tua ya Allah. Semangat. Ibu punya uang 100 juta, amin. Menabung di Bank Riau Kepri Syariah cabang Rokan Hilir, amin. Direktur Bank Riau Kepri Syariah Rokan Hilir, amin. Semua orang Rokan Hilir tarik tabungannya dari bank-bank konvensional riba haram, pindahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Takbir. Ibu masing-masing punya duit 100 juta, amin. Dari bunyi amin ini macam tak yakin. Punya duit 100 juta masing-masing paling sedikit, amin. Dikirimnya untuk Masjid Nurul A'la 1 juta. Berapakah yang tinggal di Bank Riau Kepri? 90. Kalau tuan ke Tanjung Katung, jangan lupa membawa teman. Memang susah kita berhitung kalau kita belum sarapan. Ini udah sarapan atau belum sarapan? Duitnya di Bank Riau Kepri Syariah 100 juta, disumbangkannya ke Masjid Nurul A'la 1 juta. Berapakah yang tinggal di Bank Riau Kepri Syariah? Cerdas. 99 juta tinggal di Bank Riau Kepri Syariah. Jam 2 malam tidur, turu, mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? 1 juta itulah yang bapak bawa mati. 1 juta itulah yang ibu bawa mati. Yang 99 juta tinggal. Sopo sing entuk? Tonggone, bojone, putune, anak wedok, anak lanange. Ibu cuman membawa 1 juta. Berapa yang kita sumbang untuk Nurul A'la? Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pengalaman macam-macam. Belum pernah biji mata saya menengok orang mati bawa brondol. Pernah Bapak Ibu di Pekaitan menengok orang mati bawa karet? Pernah nengok mati bawa pohon kelapa? Pernah mati bawa STNK BPKB? Yang dibawa mati hanyalah sodako. Yang dibawa mati hanyalah somat pula. Tengok pula somat. La ilaha illallah. Berapa banyak orang Pekaitan ini yang kaya-kaya, sawitnya luas, karetnya banyak, kelapanya, tanahnya mati, semuanya tinggal. Yang tinggal kalau pernah ada masjid yang dia bangun. Kesempatan luar biasa masyarakat Pekaitan. Yang punya duit kirimkan, punya duit kasih. Aku orang itu, aku nggak punya duit Pak Ustadz, kirimkan batu bata. Batu bata terlalu besar Pak Ustadz, yang lebih kecil dari batu bata, batu kerikil. Batu kerikil pun tak bisa Pak Ustadz. Pasir, mau kasih pasir 1 truk. Pasir pun tak bisa Pak Ustadz. Saya perempuan Pak Ustadz, tak bisa ngasih pasir Pak Ustadz. Masakkan bakwan, masakkan teh es, kasihkan ke tukang. Mohon maaf tukang, aku tak bisa ngasih apa-apa karena aku ibu rumah tangga. Kalian bertukang dengan baik, ini ku kasih. Jangan sampai ngasih batu tidak, ngasih kerikil tidak, ngasih semen tidak, ngasih besi tidak, ngasih minum pun tidak. Nanti masjidnya udah berdiri, ada datang petantang petenteng. Ku tengok agak miring tiang. Nanti kalau ada orang Pekaitan yang model begitu, kita sudah bangun masjid, dia tak pernah mau tahu, sembahyang tidak, datang nyumbang tidak, tablik akbar tak mau peduli, masjid sudah siap, baru dia datang. Ini agak miring, antukkan kepala yang ke tiang. Setuju? Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati meninggalkan masjid. Saya ini aku datang ke Pekaitan
Pekaitan ini udah berbekas. Jajan. Mau sekali. Saya mau meninggalkan kenangan yang baik untuk Pekaitan, supaya kalau orang Pekaitan mendengar berita Abdul Somad mati meninggal dunia, orang Pekaitan mengatakan, aku punya kenangan yang indah dengan Ustaz Somad. Apa kenanganmu? Waktu aku togak-togak di tepi, disuruh Ustaz Somad maju. Mudah-mudahan kenangan baik ini kita bawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah maka aku minta tadi Bapak Ibu duduk di depan nih. Coba kalau Bapak Ibu duduk sana, gimana aku mau ceramah? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah menghitung duit. Menghitung duit dong aku ceramah nih. Nanti tolong hitungannya berapa kita umumkan bersama di depan jamaah, supaya apa? Jangan sampai ada fitnah. Kenapa masjid tak selesai? Duitnya dibawa Ustaz Somad balik ke Pekanbaru. Duitnya tidak ada diambil seperak haram, karena akadnya adalah akad wakaf, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Nurul A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama kalau mau namanya dicatat malaikat, sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, kalau mau tercatat amal, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Waktu keluar tadi dari rumah, langkahnya kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Dua-dua. Lompat lah. Keluar rumah langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua menaikkan derajat. Langkah ketiga hapus dosa. Dicatat malaikat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat. Maka yang ketiga adalah melangkahkan kaki datang ke pengaji. Ibu-ibu di Pekaitan masih ada pengajian wirid Yasin? Hari apa? Jumat. Kami Jumat. Aku memang sengaja bertanya macam ini, sebab di beberapa tempat pas ku tanya, ada di sini pengajian? Ada. Wirid Yasin ada? Ada. Hari apa? Pokoknya orang itu tak ada pengajian. Tapi di Pekaitan semuanya serentak mengatakan Jumat. Memang ada Kamis, mungkin 2 kali sepekan, hari Kamis dan hari Jumat. Siap tetap hadir acara pengajian wirid Yasin? Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, ceramah ke Pekaitan, ceramah ke Bagan Siapi-api. Jangan-jangan dekat rumah dia tak ada. Di dekat rumah Ustaz Somad setiap Jumat sore pengajian Az-Zahra, habis sholat asar baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian Ustaz tanya jawab. Jangan gara-gara seragam tak datang pengajian. Betul? Ibu kenapa tak pernah datang pengajian? Malu aku Pak Ustaz, dorong duit seragamnya apik tenang. Tapi kredit jangan tidak datang ke pengajian gara-gara iuran mahal. Maka jangan buat iuran tinggi-tinggi. Di tempat saya, yang mau datang silakan, yang tak seragam silakan, yang tak bayar iuran silakan. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah insyaallah. Amin. Sebelum Ustaz datang, sebelum baca Yasin, zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu kalau sudah datang wirid Yasin sore Jumat nanti. Ini kadang sudah kumpul, belum datang Ustaz, asik berceritain orang. Cuman ada lagi sih. Macam mana baca Yasin setan mau keluar? Biasanya dibacakan Yasin setan nih
lungo. Kalau dibacakan Yasin setane melebu. Kalau dibacakan Yasin setane metu. Kalau dibacakan Yasin setane lari. Kenapa Ustaz kami baca Yasin setannya nggak mau pergi? Karena sesama setan dilarang saling usir. Kerasukan orang dibacakan Yasin. Yasin. Oh. Kalau ditanya, kenapa kau tidak lari waktu kami bacakan Yasin? Kata setannya, karena yang membacakan setan juga. Betul? Betul pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Yasin memang betul-betul dibaca. Jangan mau cepat-cepat sampai hilang makharijul huruf. Tidak ada idgham, ikhfa, qalqalah, gunnahnya. A'udzu dalam di dalam tenggorokan za. Ini jangan sampai baca a'uju. A'uju. Za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi depan. A'udzu. Permisi Pak Ustaz, kenapa? Gigi tinggal di rumah. A'udzu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makanya perlu belajar bahasa Arab pondok pesantren. Ini ngasih nama anak. Pak Ustaz, saya kasih nama anak saya, apa yang paling sering saya dengar tuh kasih nama. Siapa nama anak kau kasih? Tony Pak Ustaz. Dari mana kau dapat? Auzubillahi minasyaitonir. Maaf Pak Tony, jangan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qori kita tadi, Masya Allah. Saya baru mendengar bismillahnya sudah mengangu. Boleh saya bertanya? Jawab dengan jujur ya. Qori tadi asli dari Pekaitan. Asli Pekaitan. Pemain naturalisasi. Tapi masih rokan. Kita dengar bacaan bismillah Qori tadi. Mana kau? Udah balik? Maju Ananda Qori. Siapa nama? Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu macam Qori kita. Coba ulang balik baca bismillah yang macam yang tadi itu. Hidupkan kamera. Udah. Udah cukup itu aja. Kalau dilanjutkan nanti lebih viral dia daripada jadi saingan aku. Amin. Tapi panitia jangan terlentak kasih duit lagi. Kasih lagi. Itu tadi tak banyak. Andailah aku punya anak perempuan, ku boki. Anakku pula jantan dua-duanya. Sing nomor siji Mizian Hazik Abdillah. Sing nomor loro jenenge Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Belum pandai mengaji, bau makan ikan asin sama tahu. Ayahnya orang Melayu, ayahnya orang Sumatera. Pas ku tanya, Sami orang mana? Jawa katanya. Pokoknya dia tahu di Pekaitan banyak sedulur-sedulur sederek sedoyo. Pripun kabare sedulur sederek sedoyo? Ape? Baik. Langsung dijawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah datang ke pengajian. Stres, depresi, galau, susah hati, tidak ada obatnya. Satu-satunya obat datang ke pengajian. Mobil besar, rumah megah, duit banyak, sawit luas, tak bisa tidur sampai jam 2 malam berkedip-kedip, takut maling, takut pencuri, takut polisi, takut. Pakai narkoba, makan pil anjing gila, pakai sabu-sabu untuk mencari ketenangan hidup, tak juga tenang. Tak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia.
Tapi begitu mendengar pengajian, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Adapun khotib Jumat kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Ustaz. Di mana kita sembahyang Jumat nanti saya? Di sini aja. Hah? Medan. Ustaz Tanah Merah nanti Ustaz Somad khutbah. Kepada khotib Jumat hari ini Ustaz Abdul Somad dipersilakan naik ke atas mimbar. Begitu Ustaz naik ke atas mimbar, Assalamualaikum. Pas terjago. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Berbisik pula tuh ke kawannya. Cepat kali khutbah. Balik dari masjid bercakap dia ke kawan. Kalau aku tengok-tengok ini ustaz ini jaliran sesat. Kenapa? Khutbahnya kok sekali. Kata kawannya, bukan ustaz sekali, kau tertidur dari tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat duduk mencatat siapa yang datang ke masjid. Siapa yang datang saat pertama macam berkorban seekor sapi. Yang datang saat kedua macam berkorban seekor lembu. Yang pertama unta, yang kedua lembu. Siapa datang saat ketiga macam berkorban seekor kambing. Siapa yang datang saat keempat macam berkorban seekor ayam. Siapa yang datang saat kelima macam berkorban sebutir telur ayam. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan karena malaikat ikut mendengarkan khutbah. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan kurban lembu, telur ayam pun tak dapat. Dok ayam pun uang itu. Nek apa? Karena terlambat datang sholat Jumat. Itulah mengapa tausiah ini tak boleh panjang-panjang. Karena kita mau ke Tanah Merah. Berapa jam dari sini saya? 1 jam. Sekarang sudah jam 10. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Kami nanti akan berangkat sampai sana 11.15. Duduk. Insya Allah masih ada waktu sampai saya selesaikan tausiah. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, infak wakaf sodakoh bangun Masjid Nurul A'la. Yang ketiga, datang ke pengajian. Aku tak bisa Pak Ustaz, asal datang ke pengajian mengantuk Pak Ustaz. Kadang-kadang aku tengok Ustaz tu bercabang 3. 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit dapat pahala. Saya belum pernah marah ke jamaah yang mengantuk. Saya kalau ceramah mata saya tajam, saya tengok kanan kiri muka belakang. Kenapa? Saya menengok berapa orang yang menguap. Kadang saya baru ceramah 15 menit udah keluar kuda nil 2 ekor. Tapi di Pekaitan ini tak ada satupun yang menguap. Kenapa? Panas. Memang Allah Maha Kasih Maha Sayang. Macam mana supaya jangan terlalu panas? Turun hujan tadi malam sehingga lembab agak sejuk udaranya. Allah sayang. Coba kalau diturunkan hujan lebat sekarang, gimana saya mau tablik akbar? Maka insya Allah ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita tertulis dalam catatan malaikat? Maka yang keempat ini adalah didik anak menjadi anak yang soleh. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 kala dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Jangan sepele dengan perbuatan dia. Pertama, mengandung. Habis mengandung, melahirkan. Habis melahirkan, menyusukan. Habis itu mengandung lagi. Habis itu melahirkan lagi. Habis itu menyusukan lagi. Ibu boleh tertawa, tapi kita tantang laki-laki yang gagah perkasa. Dari mulai polisi, tentara, dan Satpol PP beserta Banser Ansor. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan 3? Ada yang bisa? Pak Camat, Direktur Bank Rio Kepri Syariah, Bapak Abdul Wahid DPR RI, boleh menjadi pejabat.
Tapi siapa yang bisa melakukan 3? Mengandung, melahirkan, menyusukan. Ada yang bisa? Maka mereka tersenyum. Hanya kami yang bisa melakukan. Siapa di antara kalian laki-laki yang mau mencoba mengandung? Balik dari sini, beli 1 kelapa, ikat 9 bulan syukuran. Siapa yang mau merasakan melahirkan? Pulang dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, pulang dari sini, cari bayi yang baru lahir, susukan. Saya pernah coba yang nomor 3. Waktu Sami masih kecil, saya letakkan, tak mau dia. Menunjukkan bahwa kita laki-laki. Kau boleh jadi jenderal, kau boleh jadi laki-laki yang gagah perkasa, kau boleh jadi presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, RT, RW, kades, kadus, tapi kau tak bisa melakukan 3. Itulah mengapa ibu dapat 3. Ummuka, ummuka, ummuka. Saya kalau menengok ibu-ibu yang membawa anak-anak ini, aku tidak sedang melihat kalian ibu, aku tidak sedang melihat kalian anak. Aku sedang melihat diriku 40 tahun yang lalu saat dibawa omak pergi undangan wirid yasin tahtil tahlil membaca Al-Barsanji. Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita, alhamdulillah. Lihat anak-anak, ingat anak kita, alhamdulillah. Asal jangan melihat bini orang, lupa bini kita. Betul bu? Betul kata ibu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu didik anak ibu. Itulah kenapa panas-panas, tak ada karpet, haus-haus, tak ada makanan. Ibu tetap datang menggendong anak membawa tablik akbar. Karena ibu mau mendidik anak ibu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, inilah yang dicatat oleh para malaikat. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus semuanya. Mobilnya putus, motornya putus, sawitnya putus, gotahnya putus, kebunnya putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia yang mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh. Ada pondok pesantren di Pekaitan. Masukkan anak ke pesantren. TK boleh di rumah, SD boleh di rumah, PAUD boleh di rumah. Tapi kalau taman SD tidak ada tawar-menawar, wajib pesantren. Keponakan saya, anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Kalau tidak masuk pesantren, saya pecat. Kenapa? Saya tak sanggup menjaga dia dari internet, dari video-video haram, dari website-website haram, dari tontonan TV, drama Korea, sinetron-sinetron hantu blau. Yang bisa menyelamatkannya tinggal pondok pesantren. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren yang ada di Pekaitan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, setan sudah dekat. Ya Allah, jadikan anak kami yang ada di Pekaitan ini anak-anak yang soleh dan solehah. Kawan saya ngajar di Pekanbaru. Pemeriksaan handphone. Handphone tangkap, 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 periksa. Telepon orang tuanya suruh datang. Ibu, datang. Ini anak ibu sudah ditangkap handphonenya. Kami mau ngasih pengarahan. Anak ibu kurang ajar. Anak ibu tidak dididik di rumah. Anak ibu nonton macam-macam. Anak ibu buka website macam-macam. Di dalam handphonenya video macam-macam. Datang kata ibu nih, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Rupanya jangankan anak, bapak pun rusak dibuat internet. Mudah-mudahan suami ibu tak macam itu. Suami ibu baik-baik semua insya Allah. Amin. Tengoklah wajah mereka yang soleh-soleh. Luar biasa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal tercatat sebagai pejuang. Saya bukan ulama Pak Ustadz, saya bukan kiai Pak Ustadz, saya bukan guru Pak Ustadz. Saya ingin anak saya lebih pandai ngaji daripada saya. Bagus. Sekarang banyak orang tua prinsipnya lain. Saya bukan ulama Pak Ustadz, saya bukan kiai Pak Ustadz, saya bodoh Pak Ustadz, saya dulu tak ngaji Pak Ustadz. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya Pak Ustadz. Na'udzu. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا Muhammad. Sedang sholawat tadi barulah dapat saya jawaban. Gaya apa yang dipasang panitia dalam rangka pemasangan tenda ini? Barulah saya paham. Oh, ternyata dibuat tendanya berkeliling, ada Ka'bah di tengah. Rupanya di gaya Masjidil Haram. Aku sudah tahu. Dia berkeliling, di tengah kosong. Rupanya ini tempat manasik haji rupanya. Karena mereka tahu nanti akan ada umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Oktober. Daftar segera ke Ustaz Yahya. Umroh akbar kita jumpa di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk kami supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah ya Allah. Yang terakhir yang ke setiap hari panjatkanlah doa karena doa-doa kita itu dicatat malaikat. Ibu tadi pagi ada berdoa? Bapak ada berdoa tadi pagi, Pak? Alhamdulillah. Sekarang sudah banyak tak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Pas ditanya, kok tadi tak berdoa sama imam? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kau tak berdoa? Imam itu minta hujan Pak Ustaz. Aku jual es krim. Kau tadi habis sembahyang tak berdoa sama imam? Aku langsung pulang Pak Ustaz. Kenapa kau tak berdoa? Alah, ngapain doa lagi Pak Ustaz? Doa yang lamanya belum terkabul. Saya sampai tadi masih berdoa. Selesai baca surat Al-Kahfi. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat. Sampai habis asar nanti. Masih ada waktu baca surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih. Man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang baca surat Al-Kahfi. Petang Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, malam Jumat. Adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal Jum'ataini. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqamah insyaAllah. Selesai baca surat Al-Kahfi, saya bacakan doa. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah omakku, kepada almarhum ayahku, kepada atuk nenekku, kepada guru-guruku. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jangan sampai tidak berdoa. Tapi jangan sampai doa itu memaksa Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa memaksa Allah. Ya Allah, tolong kasih aku rezeki supaya sawitku bertambah 2 hektar lagi. Kalau tidak terkabul, ku pecat kau jadi Tuhan. Kufur, ingkar, takabur. Kita berdoa kepada Allah, meminta dan memohon. Kalau terkabul, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Dua gondangnya. Kalau dapat yang diminta, syukur. Kalau tak dapat yang diminta, sabar. Ini anak muda berdoa maksa Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia bukan jodoh, jadikan dia jodoh. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Kita ini meminta, bukan memaksa. Mungkin menurut kita baik, belum tentu baik, kata Allah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk kami semua sesuai dengan ilmu Engkau ya Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu umurnya 5 tahun minta pisau.
Mama minta pisau, Mak minta pisau. Ibu kasih atau tidak? Kenapa tak ibu kasih? Apakah karena ibu tak sayang? Siapa tuh kunci? Ibu tak kasih pisau kepada anak umur 5 tahun. Justru karena ibu sayang. Takut nanti dipotongnya urat nadinya. Takut nanti dipotongnya lehernya. Begitu juga lah kita minta macam-macam sama Allah. Karena Allah sayang. Menurut ilmu Allah, kau belum layak. Nanti sampai masanya. Maka yang paling indah adalah husnuzon kepada Allah subhanahu. Berdoa jangan terlalu umum. Berdoa jangan pula terlalu detail. Ini ada orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, aku ingin menjual tanah. Bagian depannya kantor Pak Camat. Sebelah kanan jalan. 25 kali 25. Harga masih nego. Doa pula jangan terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, rasanya banyak yang mau kumintakan padamu. Tapi tak perlu kusebutkan satu-satu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Berdoa yang sedang-sedang. Saat berdoa angkatlah tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Naikkan 2 telapak tangan ke atas. Kita tengok ada orang berdoa, tangan letak ke atas paha. Kalau ada orang berdoa tangannya di atas paha, itu sama artinya terserahlah Allah mau kasih tidak mau. Bagi yang berdoa, berdoalah supaya doanya itu jelas. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Jelas. Ini ku tengok banyak orang berdoa tadi. Mau. Anak kita tuh balik ke rumah, ibunya bertanya, apa ke doa imam tadi? Nak, mau. Dia apa yang mau? Mungkin kita banyak mati di Gaza tuh. Mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ora iso ngomong Arab, Pak Ustaz. Ustaz kan lama di Arab. Ustaz bisa doa pakai bahasa Arab. Aku itu ora iso ngomong Arab, Pak Ustaz. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Sembayang yang pakai bahasa Arab. Kalau doa enggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa pun bisa. Ya Allah, iki bojone orang tipe wis perang dino iki pilih. Aku bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Aku orang Minang. Apa pakai bahasa Minang? Eko alun pulau basuo jodohnya. Anak laki padusi nan lamu alun menikah nan baru bacarai puluh. Anaknya 3 beranak ampe dengan 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 amalan tadi bukan batasan, banyak amalan lain karena waktu kita, maka 5 inilah yang kita amalkan. Siap diamalkan? Insyaallah. Doakan supaya Ustaz Somad yang mengajarkan, yang menceramahkan lebih dulu mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang balik dari awal. Siapa anak ayahnya tidak ya, maknya tidak. Siapa anak-anak yang bisa mengulang balik 1 sampai 5? Naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ini rehat. Naik sini rehat. Rehat. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Yang kedua, sedekah, wakaf, zakat, infak. Yang ketiga, hadir pengajian. Yang keempat, ibu mendidik anak, mengandung, melahirkan, menyusukan. Yang kelima, doa yang baik-baik. Kita akhiri dengan doa. Saya tadi mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. 60 menit kita bersama. InsyaAllah 60 menit itu bernilai amal soleh insyaAllah. Amin ya rabbal. Siap jaga persatuan. Jangan kelahi mau dekat pilkada. Jangan bertengkar. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Nah, setuju semua orang. Bingung kami Pak Ustadz, siapa yang kami pilih Pak Ustadz? Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan pilih yang lain. Paham? Jelas? Bisa ingat? Sudah tahu orangnya? Takbir. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang makan riba berhenti dari utang piutangnya. Sawit karet kita melimpah ruah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terpilih pemimpin yang adil dan amanah. Al-hadhihi niyah al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang-piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, tempatkan di surga terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban